namanya nanti kedepannya kita berkolaborasi jadi untuk apa namanya mungkin ada masukan ataupun saran atau pengalaman-pengalaman lain bisa teman-teman guru yang ada di sini bisa ikut berbagi dan bercerita agar menambah manfaat bagi kita semuanya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan Pak Jansen. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roman, Pak Aji. Pak Roman dari Provinsi Maluku ya? Provinsi Maluku. Ya, Ya. baru Provinsi Maluku, dan Pak Aji dari Provinsi Papua Barat. Papua Bapak. Barat. Iya. Baik, luar biasa. Iya. Mohon maaf Bapak Kabit, Bapak Hiro, dan Bapak Ibu teman-teman. Tadi ada satu peserta dari Gorontalo yang tidak berkesempatan hadir karena beliau ada halangan, kendala yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu mohon maaf. Selanjutnya terima kasih untuk Pak Roman dan Pak Aji. Kita langsung saja kami berikan kesempatan untuk Pak Victor untuk memberikan sambutan, memberikan dukungan, motivasi, dan hal-hal yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik itu. Untuk itu waktu dan kesempatan kami silakan. Baik, terima kasih Pak Fredus. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga sekali ya berkesempatan untuk hadir pada pagi hari ini bersama para guru hebat saya. Ya, ini kebanggaan kami. Walaupun bapak-bapak ini berada di provinsi yang berbeda, tetapi saat kita bertemu seperti ini, saya bisa melihat bahwa ini auranya, aura-aura para guru hebat. Yang walaupun tadi Pak Roman mengatakan bahwa dari daerah yang terpencil sekali, ya saya pikir kondisinya, kalau menggambarkan tadi Pak Roman menggambarkan kondisi di daerahnya, saya kira kondisinya di daerahnya Pak Fredus masih lebih baik seperti itu. Ya. Tetapi bukan berarti kami tidak punya daerah yang ada, Pak. Ya, kebetulan ini Pak Fredus ini dari satu daerah yang juga sebenarnya cukup jauh dari kota. Dan itu yang kemarin saya mengatakan bahwa saya bangga. Kenapa? Karena ini kok pemicunya itu ada di pinggiran kota, dari luar kota malah. Ya. Jadi pada kesempatan ini memang saya ingin mengajak kita semua, teman-teman saya, para guru-guru yang ini SMP walaupun SMA atau SD, ini karena kegiatan ini saya kira ini untuk semua jenjang ya. Dan ini memang tujuannya sudah jelas, saya kira untuk meningkatkan kompetensi TIK dari para guru kita, entah guru apapun. Dan ini memang sudah waktunya, jadi tidak perlu heran karena untuk saat ini sampai ke depan TIK itu mutlak bagi kita semua untuk kita bisa tahu, kita bisa ikuti, kita bisa kenal seperti apa. Kebanyakan saya lihat memang teman-teman yang ikuti ini para guru yang mungkin usianya relatif masih cukup muda, yang cukup bersemangat, sehingga tidak ada alasan bahwa ini tidak bisa. Ya. Ini memang harus ditingkatkan. Saya kira ini saya kalau tidak salah, ini mungkin pertama kali dari Kabupaten Belu ya, Pak Fredus. Dari Kabupaten Belu, Pak Fredus ini. Ada beberapa program lain seperti guru penggerak, sekolah penggerak, dan lain-lain. Pengajar praktik. Saya kira ini semua harus kita saling mendorong, saling mendukung supaya semuanya bisa ikut. Kenapa? Ini memang saya kira yang di program-program yang dibuat oleh Kementerian Kemendikbud ini satu program-program yang sangat bagus. Ini kan untuk mendukung tadi kita mulai dengan kurikulum Merdeka IKM ini. Nah, untuk membentuk kita punya anak-anak supaya mereka menjadi pelajar Pancasila yang berani berkarya, berani berkompetisi. Kita butuh guru-guru yang hebat juga. Kalau gurunya tidak hebat, anak-anak tidak mungkin bisa hebat. Ya, sehingga untuk kegiatan seperti ini di setiap momen pertemuan dengan para guru, baik daring maupun kita tatap muka langsung, selalu kami minta
untuk guru tidak perlu ragu-ragu ya untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti ini. Banyak manfaatnya. Ini kan ada 4 tahapan ya, 4 tahapan yang tadi Pak Roman saat katakan bahwa mulai dari tahap perjuangan dari tahap 1 literasi, tahap 2 implementasi, terus kreasi, sampai pada sekarang pada level akhir ini, level berbagi dan berkolaborasi. Nah, ini perjuangan yang luar biasa ya, apalagi kalau tidak didukung dengan tadi infrastruktur yang memadai, seperti itu. Nah, ini saya dorong, apalagi untuk kita yang sebetulnya secara infrastruktur dan secara manajemen di sekolah mendukung, kepala sekolah mendukung. Kami juga selalu mendorong para kepala sekolah untuk, kepala sekolah kita banyak yang mungkin sudah mendekati pensiun, tetapi mereka juga tetap kita semangati untuk mendorong guru-guru muda ini. Jadi kalau kita, ini tadi saya lihat ada Pak Hieronimus juga di sini sebagai salah satu dari duta belajar ya. Ini kan nanti kita ini kan menuju ke sana. Jadi banyak hal positif yang bisa kita tarik dari mengikuti kegiatan ini. Ya, mungkin saya tidak berpanjang kata karena saya berbicara ini saya sendiri juga mungkin belum begitu mendalami ya. Mungkin teman-teman yang sudah mengikuti ini berjuang dari level 1 sampai level 4 ini saya kira sudah sangat paham. Saya mungkin hanya mau memotivasi. Ya, tadi saya kira tidak salah pilih, kita ada teman-teman dari daerah terpencil, ada Pak Aji, Pak Roman. Ini kalau mungkin sebentar bisa menceritakan lebih detail lagi perjuangan seperti apa, sehingga ini jadi motivasi bagi guru-guru kami yang lain. Baik ya, saya kira saya juga tidak akan berpanjang kata dengan memohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan seizin kita semua yang hadir, bapak-bapak yang hadir di sini, ibu-ibu yang hadir di sini, para guru hebat kami. Saya membuka dengan resmi webinar pembatik, pembelajaran berbasis TIK. Terima kasih, Tuhan memberkati niat dan kebaikan kita semua. Selamat pagi. Baik, mari Bapak Ibu kita memberikan aplaus atau tepuk tangan untuk kita semua, secara khusus Bapak Kabid yang sudah menyampaikan beberapa hal dan juga membuka kegiatan kita ini secara baik pula. Dan untuk itu sekali lagi kami sampaikan banyak-banyak terima kasih Bapak Kabid untuk apa yang sudah disampaikan. Ini menjadi penguatan, motivasi, dan dorongan bagi Bapak Ibu guru hebat semua yang ada di room ini secara khusus. Selanjutnya yang berikut sambutan akan disampaikan oleh Bapak Duta Rumah Belajar, Bapak Hiro dari Provinsi NTT, Duta Rumah Belajar tahun 2021. Mohon maaf, ini ada peserta yang share screen. Oh ya, baik, sudah kembali. Pak Aji dan Pak Rohman, untuk dokumentasinya bisa di ini. Dan untuk itu langsung saja Pak Hiro, Bapak Duta, kami daulat, kami berikan waktu dan kesempatan. Silakan. Oke, semangat pagi Bapak Ibu. Ini Pagi. Selamat pagi juga Pak Kabid, Pak Victor, Pak Aji, Pak Roman, Pak Fridus, para SRB hebat menurut saya ya. Karena untuk mencapai hingga ke level 4 ini tidak gampang ya. Dan Bapak Ibu lah yang terbaik yang dipilih dari sekian banyak hingga menuju ke 30 besar inilah. Mudah-mudahan sampai ke 5 besar ya bertiga. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Bapak Ibu, sedikit bercerita bahwa dunia kita saat ini sedang berkembang pesat termasuk juga dalam dunia pendidikan. Nah, dulu mungkin kita berperangnya secara fisik ya, tapi dunia saat ini itu berperangnya perang digital.
Nah, para pemenang perang digital itu adalah mereka-mereka yang memiliki the big data. Nah, pemilik the big data itu seperti Google, Microsoft, itu mereka yang memiliki the big data. Bapak Ibu tinggal searching, cari apa saja di Google kan ketemu. Mau yang baik, yang buruk, semuanya pasti ketemu. Nah, apakah guru dituntut sampai seperti itu? Tidak. Kita tidak harus sampai sebegitunya. Tetapi paling tidak kita menyiapkan generasi kita untuk mampu berperang di dunia global nanti. Karena Bapak Ibu tahu ya, seperti YouTuber sekarang, dulu kan orang tidak pernah berpikir bahwa YouTube itu salah satu mata pencarian saat ini. Bahkan para artis pun berhenti dari artisnya untuk kontennya di YouTube. Itu tidak pernah kita pikirkan. Nah, saat ini mungkin Bapak Ibu tidak pernah berpikir sebuah profesi yang tidak pernah kita sangkali, apalagi di era metaverse ini ya. Nah, mungkin Bapak Ibu punya generasi nanti mungkin tinggalnya di Kabupaten Belu tapi bekerjanya di USA misalnya. Itu era meta. Jadi bagaimana kita bisa menyiapkan mereka untuk mampu bersaing di dunia global seperti itu. Nah, salah satunya adalah dengan teknologi. Lalu Bapak Ibu mungkin mulai dengan apa ya? Mulai dengan banyak pesimisnya, teknologi ini kan harus berurusan dengan internet, harus dengan gadget, dengan berbagai fasilitas yang bisa mendukung. Sementara di sekolah saya kan anak-anak tidak punya gadget, misalnya tidak punya internet seperti yang dikatakan Pak Rohman. Nah, apakah teknologi tidak bisa merasuk sampai ke dunia 3T? Saya juga sama Bapak Ibu, dari latar belakang sekolah yang memang di pinggiran, bahkan di daerah 3T. Nah, itulah yang membuat saya untuk berinovasi. Bagaimana menghadirkan teknologi dalam pembelajaran buat anak-anak. Kenapa? Karena saya sadar suatu saat anak-anak saya itu pasti menuju ke dunia yang mana kita sendiri juga tidak pernah punya bayangan ke sana. Percaya tidak percaya, anak kalau dikasih gadget, walaupun dia tidak pernah pegang sama sekali, secara otomatis dia akan bisa berbaur dengan gadget itu dalam hitungan menit. Kenapa? Karena seperti pepatah katakan, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Kita mungkin sulit untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman ini, tapi mereka itu sangat cepat. Oleh karena itu, tugas kita bukan mengajarkan, tapi menuntun. Nah, bagaimana kita menuntun mereka untuk paling tidak berinternet, tapi berinternet yang positif. Karena kita tahu Bapak Ibu, sekarang dunia sosial, media sosial justru bukan menjadi bagian yang baik, tapi justru menjadi kejahatan sekarang. Nah, bagaimana kita bisa membendung itu? Karena kita tahu anak SD sekecil apapun dia bisa membuat akun Facebook kan. Nah, itu secara bebas lah. Bagaimana kita bisa membendung itu? Bisa dengan berbagai teknik Bapak Ibu. Jadi jangan pernah menyerah, intinya jangan pernah menyerah, karena kementerian sekarang sudah memberikan keluasan kepada kita melalui PMM, rumah belajar, dan masih banyak platform lain yang memberikan kebebasan kita untuk menerjemahkan secara pribadi ya. Karena kemarin kalau diturunkan kurikulum itu mulai dari nasional turun ke provinsi, ke kabupaten, baru merasuk hingga ke guru-guru yang nanti sampai ke gurunya mungkin hanya 0,01%. Oleh karena itu kementerian sekarang mendengar secara langsung, oke, bagaimana kira-kira kalau guru sendiri menerjemahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu mungkin yang ada yang mungkin belum install PMM, belum pernah menyentuh sama sekali PMM, karena rohnya kurikulum merdeka itu justru adanya di PMM. Nah, jika bicara mengenai PMM, maka akun belajarlah kuncinya. Nah, kalau Bapak Ibu sendiri saja akun belajar tidak pernah digunakan, bagaimana bisa mengakses PMM? Nah, oleh karena itu kementerian sudah memberikan keluasan, bahkan akun belajar pun secara gratis. Sebab Bapak Ibu tahu kalau untuk memiliki akun seperti ini dengan
simpanan drive secara cloud mencapai 5 tera itu bayarnya mahal Bapak Ibu. Sangat mahal, tapi bagaimana kementerian memberikan secara gratis. Oleh karena itu, saya berharap dengan keterbatasan yang kita miliki, kita mampu mengeksplor sejauh mana apa yang bisa kita lakukan. Karena seperti Soeharto katakan ya, jangan tanyakan kepada negara apa yang sudah negara berikan kepada kita, tapi tanyakan kembali pada dirimu, apa yang sudah kau berikan kepada negara. Nah, saat ini yang kita berikan kepada negara adalah lewat anak didik kita ya. Sehingga kita bagaimana mempersiapkan mereka menuju ke masa depan yang kita sendiri juga mungkin tidak tahu seperti apa masa depan yang akan mereka hadapi. Oleh karena itu, Bapak Ibu terus semangat, terus berjuang dengan segala cara, dengan segala kemampuan, dengan segala keterbatasan, karena menteri saja sudah bilang, berikan saya 1 guru dari setiap sekolah guru-guru gila. Nah, saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini adalah guru-guru gila yang dimaksudkan oleh menteri itu. Nah, karena Bapak Ibu yang hadir saat ini adalah Bapak Ibu yang mau mengupgrade dirinya. Karena bagi pendidik yang tidak pernah mengupgrade diri, dia akan tertinggal dengan zaman. Terima kasih Bapak Ibu, kurang dan lebih mohon maaf. Semoga bertiga di salah satu antara bertiga ini menjadi duta rumah belajar di tahun 2022 ya. Tetap semangat untuk Pak Aji, Pak Rohman, dan Pak Fridus. Terima kasih Pak Victor sebelumnya dan teman-teman semua yang hadir. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Bapak Duta, Bapak Hiro, untuk apa yang sudah disampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, khusus untuk Bapak Hiro dan Bapak Victor, mungkin sebentar beliau berdua akan meninggalkan kita. Untuk itu, sebelum beliau meninggalkan kita, kita ambil gambar dulu sebagai dokumentasi kita. Dan sudah kita ketahui bersama bahwa video ini saat ini saya record. Dan untuk itu, untuk dokumentasi, mohon kesediaan Bapak Ibu semua untuk membuka kameranya sesaat saja. Baik, Pak Rohman dan Pak Aji, jangan lupa untuk mendokumentasikan. Salam rumah belajar, Pak. Oh iya, baik. Salam rumah belajar. Mungkin gantian Pak Rohman, Pak Aji, untuk... Pak Rohman dulu silakan ya, Pak. Ya. Oke. Saya dari ruang yang sebelumnya ingin down. Bagian 3, 2, 1. Oke. Ya. Pak Aji, gantian Pak Aji. Ya, ya baik. Pak Rohman, 1, bisa salam rumah 2, belajarnya Pak Rohman? 3. Baik Bapak, sudah. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk kameranya yang sudah on. Kemudian untuk kebersamaan kita, Bapak Hiro dan Bapak Kabid. Nah, selanjutnya mungkin presentasi yang akan dimulai dari saya sendiri. Untuk itu, sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri sekali lagi karena mungkin ada Bapak Ibu yang baru hadir dalam room meeting saat ini. Perkenalkan, saya Bapak Fridus Jansen dari SMP Negeri Turis Kain Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, salah satu sahabat rumah belajar tahun 2022. Baik, saat ini saya akan berbagi praktek baik yang sudah kami lakukan di sekolah. Untuk itu izin share screen